Di balik kesedihan dan kehancuran yang ditinggalkannya, terdapat hikmah yang dalam. Banjir bandang seringkali diperparah oleh aktivitas manusia seperti penggundulan hutan, perubahan tata guna lahan, dan pembangunan yang mengabaikan keseimbangan ekologis. Bencana memaksa kita untuk menyederhanakan hidup dan menghargai hal-hal mendasar yang sering kita anggap remeh seperti air bersih, makanan, tempat berlindung, dan keamanan. Bencana mengajarkan kerendahan hati, penerimaan, dan keyakinan bahwa ada kekuatan di luar kendali manusia yang perlu kita akui. Sahabat, belajar kehidupan. Banjir bandang adalah salah satu bencana alam yang paling menghancurkan, merenggut nyawa, menghancurkan rumah, dan mengubah lanskap dalam hitungan jam. Di balik kesedihan dan kehancuran yang ditinggalkannya, terdapat hikmah yang dalam jika kita mampu melihatnya dengan kearifan. Hikmah ini bukan untuk mengecilkan penderitaan korban, melainkan sebagai refleksi untuk belajar, tumbuh, dan membangun kembali dengan cara yang lebih baik. Ada 7 hikmah yang bisa saya dapatkan dari bencana alam yang terjadi. Di antaranya, yang pertama, refleksi kemanusiaan dan solidaritas. Saat banjir bandang terjadi, kita menyaksikan kemampuan manusia untuk bersatu dalam krisis. Perbedaan sosial, politik, dan agama tiba-tiba memudar, digantikan oleh solidaritas murni. Relawan datang dari berbagai penjuru, orang-orang membuka rumah mereka, dan masyarakat bergotong royong menyelamatkan korban. Bencana mengingatkan kita bahwa pada dasarnya, manusia adalah makhluk yang peduli, dan kemanusiaan adalah nilai universal yang mengatasi segala perbedaan. Yang kedua, peringatan akan hubungan kita dengan alam. Banjir bandang seringkali diperparah oleh aktivitas manusia seperti penggundulan hutan, perubahan tata guna lahan, dan pembangunan yang mengabaikan keseimbangan ekologis. Bencana ini menjadi cermin yang memaksa kita melihat kembali hubungan kita dengan alam. Kita diingatkan bahwa kita bukan penguasa alam, melainkan bagian darinya. Ketika kita mengganggu keseimbangannya, kita menuai konsekuensinya. Banjir bandang bisa menjadi momentum untuk mengadopsi pembangunan berkelanjutan, reboisasi, dan perencanaan tata ruang yang lebih bijak. Yang ketiga, penguatan ketahanan komunitas. Setelah bencana, masyarakat biasanya membangun kembali dengan pengetahuan baru. Mereka belajar tentang sistem peringatan dini, teknik konstruksi yang lebih tahan banjir, dan cara mengatur komunitas untuk respon yang lebih cepat. Ketahanan tidak hanya tentang infrastruktur fisik, tetapi juga tentang jaringan sosial, kepercayaan, dan pengetahuan lokal. Bencana bisa memicu lahirnya komunitas yang lebih tangguh, lebih terhubung, dan lebih siap menghadapi tantangan di masa depan. Yang keempat, penyederhanaan hidup dan penghargaan atas hal-hal mendasar. Ketika segala materi hanyut terbawa air, orang-orang menyadari bahwa hal-hal paling berharga dalam hidup bukanlah barang-barang fisik, melainkan hubungan dengan keluarga, kesehatan, dan kehidupan itu sendiri. Bencana memaksa kita untuk menyederhanakan hidup dan menghargai hal-hal mendasar yang sering kita anggap remeh, seperti air bersih, makanan, tempat berlindung, dan keamanan. Ini adalah pelajaran tentang apa yang benar-benar penting dalam hidup. Yang kelima, dorongan untuk inovasi dan teknologi. Kebutuhan mendesak pasca bencana seringkali memicu inovasi. Dari sistem pemantauan cuaca yang lebih canggih, aplikasi untuk koordinasi bantuan, hingga teknik rekayasa untuk pengendalian banjir. Bencana bisa menjadi katalis untuk kemajuan teknologi
yang melayani kemanusiaan. Krisis memunculkan kreativitas dan kolaborasi lintas disiplin untuk mencari solusi yang mungkin sebelumnya tidak terpikirkan. Yang keenam, refleksi spiritual dan filosofis. Bagi banyak orang, bencana alam menjadi momen untuk merenungkan makna hidup, keberadaan, dan hubungan dengan Sang Pencipta. Ini bisa menjadi waktu untuk introspeksi, evaluasi ulang prioritas hidup, dan memperdalam sisi spiritual. Bencana mengajarkan kerendahan hati, penerimaan, dan keyakinan bahwa ada kekuatan di luar kendali manusia yang perlu kita akui. Yang ketujuh, peringatan untuk generasi mendatang. Setiap bencana meninggalkan catatan sejarah yang berharga. Pengalaman ini menjadi pelajaran bagi generasi mendatang tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari. Cerita-cerita tentang korban, penyelamatan, dan pemulihan akan menjadi bagian dari memori kolektif yang membentuk identitas komunitas dan menginspirasi tindakan yang lebih bijaksana di masa depan. Dan kesimpulannya, meskipun banjir bandang membawa penderitaan yang tak terbantahkan, dalam setiap kehancuran terdapat benih untuk kelahiran kembali. Hikmah terbesar mungkin terletak pada kemampuannya membangunkan kita dari kelalaian, memaksa kita untuk melihat realitas dengan jujur, dan memotivasi kita untuk membangun dunia yang lebih seimbang, berempati, dan berkelanjutan. Tugas kita bukan hanya memulihkan apa yang hilang, tetapi menciptakan sesuatu yang lebih baik, lebih harmonis dengan alam, lebih peduli terhadap sesama, dan lebih bijaksana dalam membangun peradaban.